ونولهم بالواجبات عليهم
ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Syekh Mu'allif rahimakumullah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil ihsan. Ya, kita Aqidatul Awam, ya, pengganti dari sifat 20 yang dikarang oleh Ahmad Al-Marzuki. Dulu Habib Ali dalam masalah bagi-bagi ini, ya, kalau yang punya bawa, ya, ada dulu kalau hadir di Sabtu sore itu apa namanya kan, ya, bawa. Ini yang akan kita baca, ya, dengan keterangan-keterangan yang disarah oleh Imam Nawawi Banten, ya, jadi sarahnya Nurul Zolam karangan Imam Nawawi Banten, ya, Al-Jawi. Abda'u, aku memulai Bismillah, dengan nama Allah. Ucapan Bismillah kalau kita mau ngapa-ngapain gitu, ya, ngerjain apa yang ngerjain, atau mau berbicara, ya, adalah sebuah pengakuan. Jadi kita bilang Bismillah, saya makan. Bismillah, ya, saya minum. Nah, itu pengakuan kepada Allah bahwa kita bisa makan karena Allah, ya, Allah yang udah nyediain makanannya, Allah yang udah nyediain minumannya, ya, kan Allah semua, bukan manusia, ya, manusia nyawa karena udah dibikinin tanahnya oleh Allah. Gak ada orang bisa nyawa kalau gak ada tanahnya, gak bisa ngebom. Kalau gak ada tanahnya, gak bisa bikin peternakan. Kalau gak ada tanahnya, Allah yang nyiraminnya nanti juga Allah, yang nurunin hujannya, baru tumbuh itu pohon padi bisa menghasilkan beras, kita makan nasi. Jadi itu semua nggak lepas dari perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus kita akui, oh ini Bismillah, ya. Kemudian kita menggerakkan tangan untuk nyendok, ya, untuk nyendok nasi. Kan pakai tangan kita nyendok nasi, dibikinin tangan sama Allah. Gak kayak kambing, gak kayak sapi makan langsung sama mulut sendiri. Kita pakai tangan, dibikinin tangan oleh Allah untuk bisa nyendok itu makanan, megang itu makanan. Nah, Allah yang bikin tangan kita normal, bisa nyendok. Karena ada kan orang yang tahu tangannya semper, gak bisa dia pakai untuk kerja apa ini, ngambil kayak apa kayak, nggak bisa kan kalau dia semper. Ya, yang menurut ahli itu karena gangguan pada urat-urat saraf motoriknya. Nah, kalau kita masih normal, kita punya tangan, itu Allah yang masih mau melatih kita, ya, dengan tetap
fungsiin saraf-saraf yang ada di tangan kita atau yang ada di seluruh tubuh kita, karena tubuh kita ini ada jaringan-jaringan, ya, jaringan-jaringan urat saraf itu yang berfungsi untuk kita bisa ngapain aja kerja, gerakin tangan, gerakin kaki. Kalau terganggu, nah itu, kalau kaki jadi lumpuh, kalau tangan jadi semper, kalau mulut jadi apa ya? Kalau mulut jadi menyong, kalau badan jadi mati. Ada yang bilang mati sebelah. Itu kita ingat semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi berpesan sama kita, ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar semua urusan apa aja, kerjaan apa aja, ya, yang kagak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu, kerjaan itu nggak sempurna, aktualnya nggak sempurna, ya, qalilul barokah dan qalilul manfaat, ya. Maka disunahkan kita makan, minum, pakai baju dan lain-lain, keluar pintu, buka pintu, bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu pengakuan kita kepada Allah. Maka kalimat bismillahirrahmanirrahim ini punya banyak aroma, ya, punya banyak aroma. Orang mendapatkan aroma, orang mendapatkan kelebihan itu karena dia rajin meyakini akan bismillahirrahmanirrahim ini, seperti yang dialami oleh seorang yang bernama Aba Muslim Al-Khulani, ya, seperti dalam kitab Syarah Mukhtasar. Itu Aba Muslim Al-Khulani, dia punya budak perempuan yang selalu melayani dia, ya. Kalau budak kan halal, ya, buat kita, nggak perlu akad nikah. Kalau budak zaman dulu tapi ya sekarang kan udah nggak ada, halal, ya. Maka kalau budak itu, ya, kita gunain untuk menyalurkan hasrat seksual kita, akhirnya dia hamil dan punya anak, itu namanya ummul walad, bukan istri. Kalau perempuan yang kita halalin melalui akad nikah namanya istri, zauj. Tapi kalau budak karena nggak pakai, alias nggak melalui akad nikah, ya, nggak ada wali, nggak ada saksi, kan, itu kalau dapat anak dari dia namanya ummul walad, ummul walad, ya. Nah, langsung merdeka itu, ya. Kalau lakinya atau tuannya meninggal, ya, kalau tuannya meninggal langsung merdeka dia, maka nggak boleh dijual, ya kan. Kalau budak boleh dijual, kalau dia begitu udah nggak boleh dijual, ya, karena dia pasti akan merdeka. Oh, budak. Nabi ada dapat budak dari Mesir, ya, Mugaugis namanya, Raja Mugaugis. Tatkala beliau ngirim surat untuk mengajak Mugaugis, Raja Mesir ini masuk Islam, ya, itu setelah adanya
perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Nabi kirim surat karena orang-orang Islam di kota Madinah itu udah bebas kemana-mana. Ya, tuh seakan-akan tuh Fathun Qorib, artinya kemenangan yang dekat. Muqawqis karena dia min ahli kitab, ya karena dia min ahli kitab, ya orang Nasrani ini itu. Makanya di Mesir sekarang pun banyak Nasrani, ya, terutama di kota Iskandaria banyak tuh Nasrani. Ada uskupnya dia juga. Raja Muqawqis menghadiahkan 2 orang budak jariah. Yang satu dikasih oleh Nabi kepada Hasan bin Sabit. Ya, Hasan bin Sabit seorang yang jago syair. Ya, Nabi kalau ada tamu dari mana-mana, ya, karena orang Arab tuh saat-saat itu ngebanggain syair. Ya, ngebanggain syair. Jadi kalau ngomong pakai syair. Nabi kan gak bisa syair. Ya, beliau kan ummi. Gak bisa ya bikin syair. Diwakilin biasanya sama Hasan bin Sabit. Dia itu akhirnya sebagai juru bicara Rasulullah SAW ke Sabit, Hasan bin Sabit. Yang jariah atau budak yang satu ini dikasih dia, yang satu diambil sama Rasulullah, namanya Maria Kibtiyah. Dia dapat anak dari Nabi, yaitu Ibrahim. Ya, maka Nabi bilang yu'tikuha waladuha. Maria itu dibebasin, dimerdekain sama anaknya. Ya, karena dapat anak yang diberi nama oleh Nabi Ibrahim. Ini Abah Muslim Al-Khulani punya budak tuh, ya, ngelayanin segala macam deh. Bukan urusan dapur aja, urusan kasur juga dia harus melayani. Kemudian si budak ini, ya, nggak tahu kenapa kalau menghidangkan makanan dan minuman kepada tuannya ini, Abah Muslim Al-Khulani suka dibubuhi racun. Ya, suka diburu racun. Jadi ada niat jelek juga nih budak kepada tuannya. Kalau dia ngasih minum, ya dibubuhi racun. Cuma yang dia bingung, kok ini tuannya ini Abah Muslim Al-Khulani enggak kenapa-napa gitu maksudnya. Ya, enggak kenapa-napa. Padahal dia udah racunin. Tuh, itu yang bikin dia heran, dia bingung. Maka karena dia ya enggak enak kali, dan juga ketakutan. Akhirnya dia terang-terangan. Ya, terang-terangan kepada Abah Muslim bahwa dia itu suka masukin racun di dalam minumannya. Kaget kan Abah Muslim Al-Khulani ini, terang begitu engkau mau membunuh saya, apa alasannya? Ya, itu kata budaknya, karena engkau udah tua, ya, udah nggak bisa lagi bermain terima dengan saya. Maka saya pengen lepas, ya, pengen bebas, ya, dengan cara engkau harus mati.
Tapi ternyata kok saya udah berkali-kali kasih minum racun, engkau tetap seger bugar, nggak ada reaksi apa-apa. Ya, seakan-akan itu racun nggak mempan. Akhirnya Abu Muslim Al-Ghulani ini kasih rahasianya itu, makanya saya alhamdulillah ya nggak mempan ambil racun-racun seperti itu, karena saya nggak pernah lupain kalau mau minum, mau makan, mau ngapain aja, selalu saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu yang dialami oleh Abu Muslim Al-Ghulani. Ya, sehingga para ulama catat itu itu kejadian. Dan Abu Muslim Al-Ghulani begitu tahu alasannya, ya dia udah kepengen lepas, kepengen bebas, nggak dimarahin, nggak marah. Ya, Abu Muslim Al-Ghulani nggak marah. Kalau kita berkali tahu diracunin, ya pasti marah. Ya, dan kalau mau dia bisa jual. Ya, kalau itu gua jual aja loh. Bisa dijual. Ya, sehingga bisa dapat duit, beli yang baru, itu kan. Tapi nggak seperti itu. Abu Muslim Al-Ghulani malah dia aqtaqaha, artinya dimerdekain ke budak. Ya, nah itu Bismillahirrahmanirrahim punya karomah bagi yang meyakininya. Ya, gitu. Nah, kemudian juga yang dialami oleh Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid, bagaimana di dalam kitab Yawaqid yang ngarang siapa ya? Kutub Asy'arani, Abdul Wahab Asy'arani, seorang wali kutub, ya, Abdul Wahab Asy'arani. Nah, kata di dalam kitab Yawaqid karangan kutub, ya, Abdul Wahab Asy'arani, bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kan sahabat, malah panglima perangnya Nabi. Ya, Khalid bin Walid ini panglima perangnya Nabi. Tapi kalau perang selalu dia yang dijadikan pimpinan. Khalid sehingga dapat gelar Saifullah, ya, Saifullah Al-Maslul, Saifullah Al-Maslul, artinya Pak pedang Allah yang terhunus. Dulu kan Khalid bin Walid, ya, saking prestasinya begitu hebat di dalam peperangan. Nah, kenapa dia Khalid yang diceritain di sini? Hasaro kauman minal kufar, dia pernah ngepung, ya, pernah mengepung satu kaum daripada orang kafir. Khalid fihisnin lahum, di dalam bentengan mereka. Jadi benteng orang kafir itu karena dia diserang atau mau diserang oleh kaum muslimin, mereka masuk benteng, berlindung di dalam benteng, dan bentengannya itu bukan main, kokoh banget, ya, jadi agak sulit ditembus. Nah, akhirnya Khalid, ya, ngajak dialog sama mereka, artinya diusahain damai, ya. Nah, oleh karena itu mereka bersedia mengadakan pembicaraan dengan Khalid. Nah, ketika itulah kesempatan, ya, orang kafir itu bilang, Faqalu tazamu anna al-Islam haqqun. Engkau kan beranggapan, berkeyakinan bahwa Islam itu kan agama yang benar. Iya, kata Khalid.
Islam yang benar. Ya, Madina, Indah Islam. Ya. Maka kami kesini bukan mau perang sebetulnya, ngajak untuk masuk Islam. Itu kata. Nah, kalau emang betul kata mereka nih orang kafir, kalau emang betul Islam itu agama yang benar, fa'arina ayatan linus lima, coba unjukin gitu, ya, coba perlihatkan kepada saya, kepada kami bukti kalau Islam itu benar, ya, tuh, digituin Khalid, ya. Nah, kalau ada bukti yang kami bisa saksikan, kami semua bersedia masuk ke dalam agama Islam. Apa yang Khalid? Ya, faqala ihmilu ilayya sam. Kalau gitu silakan ente bawain buat aneh racun. Ya, racun yang paling ampuh. Jangankan setengah gelas, 1 sendok teh aja pasti mati. Tuh saking ampuhnya itu racun. Coba bawain kepada saya. Gitu kan itu. Iya. Pak atau akhirnya mereka bawain racun itu. Pak Khodau langsung diambil oleh Khalid bin Walid, ya, diminum, tapi sebelumnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum, nggak kenapa-napa. Makanya pada orang kafir itu heran, wah itu racun paling ampuh, ya, paling ampuh itu racun. Dikasih segelas lagi, bukan sedikit. Tapi begitu dia minum, nggak ada, nggak kenapa-napa. Ya, biasa-biasa aja. Oh, faqalu, ya, hadza wa dinul haq. Nah, akhirnya baru mereka orang kafir ngakuin, iya, ini baru agamanya benar. Wa aslamu jami'an. Akhirnya mereka semua pada masuk Islam, ya. Jadi keislaman banyak dari Jazirah Arab itu nggak melalui perang. Ada perang kan ada jizyahnya, ada upeti, tapi dengan damai, ya. Ada Islam, terutama waktu perang. Ada perang yang ada di situ, seorang daripada orang kafir, ya, waktu Nabi lagi duduk di pohon istirahat dan buka baju karena kebasahan, mungkin habis hujan, ya. Nah, Nabi duduk istirahat, bajunya dibuka, tentunya kan senjatanya apa juga lepas, ya. Nah, ada orang namanya Duksur. Duksur itu pimpinan orang kafir, ya. Dan Nabi waktu duduk di bawah pohon itu sendirian, ya, karena cukup buat sendiri itu pohon, jadi gak begitu lebar. Akhirnya sahabat ngalah. Ya, sahabat semua malah dia pada istirahat jauh-jauh. Wah, Duksur lihat Nabi sendirian, dia mau ngambil kesempatan, didatangi Nabi dengan pedang terhunus, ya, langsung ditempelin di jidatnya Nabi sambil berkata man yahfazuni ini, ya, siapa yang mau man yang suruni ini, siapa yang menolong kau? Ya, Nabi nggak ada gemeteran apa pucet, nggak.
Ya, tenang aja dia. Begitu ditanya, ya, siapa yang akan membela engkau dariku? Dia bilang Allah. Begitu Nabi mengucap Allah, itu si Duksur langsung gemeteran, sehingga pedangnya jatuh dari tangannya, diambil sama Nabi, dibalikin sekarang. Man yang namuni min mana yang menaukan minni, siapa yang menghalangi engkau dari saya? Ya, akhirnya si Duksur bilang nggak ada. Ya, kalau Nabi mau tebas bisa aja, tapi Nabi maafin. Tidak dimaafin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Duksur sadar, ya, ini orang bukan orang yang sembarangan, tapi orang yang sangat istimewa dan agamanya dulu pasti agama yang benar. Masuk Islam semua sama kaumnya. Itu diantaranya, ya, Nabi mengislamkan orang-orang dari Jazirah Arab. Ya, kebanyakan dengan akhlak. Kalau dengan perang ya ada cuma sedikit. Dari 27 peperangan yang diikuti Nabi, ya 20 itu banyak damai dan masuk Islam. Ya. Nah, kemudian ya ada lagi sebetulnya karomah yang ditunjukkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yaitu di dalam pihak ini, inna imra'atan kana zaujun munafik, ada seorang perempuan istri tapi lakinya itu munafik, nggak benar. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min ghairi bismillah. Perempuan ini perempuan yang solehah, ya, dapat laki yang begitu. Dia nih, si perempuan kalau ngapa-ngapain, mau ngapain aja selalu baca bismillah. Suaminya bukannya seneng, ya malah kesel. Akhirnya karena dia kesel sama bininya yang kalau ngapa-ngapain baca bismillah, dia ada rencana untuk bikin dia malu, ya, untuk bikin istrinya itu malu. Bagaimana? Ya, akhirnya suami dapat surroh, ngasih dompet, ya, sama istri. Bakola ikhfaziha, kata suami dipesan, nih simpan yang baik, ya, hati-hati karena di dalamnya benda-benda berharga. Itu padahal itu cuma tipu daya. Si istri kan nggak tahu rencana jahat suaminya. Dia sih ambil aja itu dompet, ditaruh, disimpan di tempat yang rapi, ya. Nah, kemudian si suami ini nunggu kapan istrinya lengah. Begitu lengah istrinya, itu dompet dia intip tadinya, sehingga dia tahu tempatnya, diambil, diceburin ke sumur, ya. Nah, kemudian belaga minta tuh dompet. Istrinya kan nggak tahu, ya kan, kalau dompetnya udah diambil dan diceburin ke sumur. Diminta sama suaminya, coba tuh dompet yang saya kasih kemarin siniin, saya mau gunakan, ada perlu. Kajaat ila makaniha. Istrinya nggak tahu kan, datang ke tempat penyimpanan dompet tadi, ya. Waqalat bismillahirrahmanirrahim. Biasanya itu selalu ucapin bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam ayanzila sari'an. Saat itu tuh Allah nyuruh malaikat Jibril supaya turun ke bumi ini dengan cepat. Wa yu'idas surah ila makaniha, ngambil itu
dompet yang diceburin sumur tuh ditempatin ke tempatnya lain. Ya, wow, Jibril, ya langsung laksanain, dia ambil tuh dompet dari sumur, ditaruh lagi di tempat semula. Begitu si perempuan ini wabah, dia ada begitu serban taruh tangannya, wa'azata, diambil ada, dikasihin suami. Cuma suaminya begitu dikasihin bengong aja. Ya, kok kan saya udah ceburin. Di situ dia kalau sadar, insaf, ya bahwa itu adalah suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memuliakan nama Allah, yang memuliakan nama Allah. Akhirnya dia insaf sendiri. Ya, nah itulah beberapa peristiwa kejadian yang menunjukkan akan karomahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca pelajaran kita. Yang beli buku, kalau mau beli buku Nurul Solam. Kalau yang punya ini dari Al-Qali bawa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimir ihsani alhamdulillahir qadimil awwali wal akhiril baqi bila Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahamuli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar. Jadi wa'alaikum ibadallah rijalallah amisunah bi adillah wa kunu aunana fillah asana bi fadlillah wa ya aqtabu ya anjad wa ya sadatu ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa sululillah sa'anakum walil zulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashuddu azmakum lillah ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikashfil hudbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini
syafi'il khalqi indallah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijulana min ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husni ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhin taghfiru lil dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji bi